Kurt Cover adalah salah satu pendiri psikologi, sekolah Gestalt. Sekolah ini adalah salah satu standar pertama psikologi kognitif. Sekolah yang berpengaruh dalam sejarah disiplin ini bersama Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler. Kurt Cover membantu memperjelas cara manusia memandang dunia, lebih memfokus pada perangkat daripada setiap bagian yang membentuknya. Studi ini bertentangan dengan ide-ide mekanisme. Sekolah ini didirikan oleh Wundt yang didenominasikan oleh psikologi akademik saat ini. Nah, setelah lulus dari institut di Wilhelms Gymnasium, ia masuk ke universitas untuk melakukan studinya. Kova mulai belajar dari Universitas Berlin, tetapi pada 1904 ia pindah ke Universitas Edinburgh di Skotlandia, di mana ia menjadi akrab dengan filsafat Inggris. Setelah 2 tahun belajar di negara ini, ia kembali lagi ke Universitas Berlin, di mana ia mengubah studinya filsafat ke studi psikologi. Pada tahun 1909, Kurt Cover pindah ke Universitas Freiburg untuk meneliti fisiologi di bawah pengawasan Johannes van Christ. Namun dia hanya dalam posisi beberapa bulan. Akhirnya dia pindah lagi ke Universitas Wurzburgo, salah satu pusat penelitian psikologi terbesar pada saat itu. Pada tahun berikutnya, yaitu 1910, Kova memutuskan untuk meninggalkan Wurzburgo dan melanjutkan penyelidikannya di Universitas Frankfurt. Seperti asisten Profesor Friedrich Schumann, di universitas inilah dia bertemu dengan Wolfgang Kohler bersama dengan orang yang menjadi asistennya, yaitu Max Wertheimer, bersama dengan 2 pendiri sekolah Gestalt lainnya. Kova mulai mempelajari fenomena persepsi gerakan. Selama penyelidikan ini, hubungan antara ketiga diskondalisasikan dan bersama-sama menjadi letak dasar dari apa yang kemudian menjadi arus psikologi ini. Pada 1911, Kova meninggalkan kota Frankfurt untuk mulai bekerja menjadi profesor Universitas di Gießen. Namun, hubungan dengan 2 pendiri sekolah tetap dekat. Nah, ketika Kova di pekerjaan barunya, peneliti ini menjadi tertarik pada 2 proses dasar dan pikiran manusia, pikiran dan memori. Setelah Perang Dunia Pertama, Kova mendapat posisi penuh menjadi profesor psikologi eksperimental di Universitas Gießen. Nah, setelah bertahun-tahun berikutnya, ia melanjutkan karirnya dan hingga pada 1921 ia menjadi direktur Institut Psikologi. Di sana, dia mendirikan laboratorium penelitian sendiri dan menerbitkan sejumlah artikel besar yang berkaitan dengan psikologi Gestalt, bekerja dengan Kohler dan Wertheimer. Pada tahun 1922, tepat sebelum pindah ke Amerika Serikat, Kova menerbitkan gagasan tentang persepsi dan penerapan pada perkembangan psikologi manusia. Teorinya menjadi sangat populer dan kemudian menjadi dasar bagi penelitian di bidang psikologi perkembangan. Setelah di Amerika Serikat, Kova menerbitkan gagasannya tentang Gestalt di Amerika Bulletin Psikologis dan berterima kasih atas bantuan psikologi Robert Ogden. Dengan cara ini, arus psikologi ini diperkenalkan di Amerika Serikat dengan sukses dan besar. Nah, selama bertahun-tahun, Kova terus meneliti sambil mengajar di universitas. Kali ini di Smith College di Massachusetts. Penemuannya yang ia buat di sana dikumpulkan dalam buku yang dengannya ia paling dikenal, Prinsip-prinsip Psikologi Gestalt. Setelah rangkaiannya, masalah kesehatan dan pribadi, Kova akhirnya meninggal pada 1041 karena serangan jantung pada usia 55 tahun. Wolfgang Kohler. Wolfgang Kohler adalah seorang psikolog Jerman yang lahir pada 21 Januari 1887 di Tallinn, Estonia, lalu wafat pada tanggal 11 Juni 1967 di New Hampshire, Amerika Serikat. Kohler merupakan tokoh penting dalam pengembangan pemikiran psikologi Gestalt yang berusaha memahami pembelajaran, persepsi, dan komponen-komponen lain kehidupan mental sebagai kesatuan struktur. Tesis doktoralnya bersama Carl Stung di Universitas Berlin merupakan sebuah investigasi mengenai pendengaran. Sebagai seorang asisten dan dosen di Universitas Frankfurt, dia melanjutkan penelitian auditorialnya. Lalu pada tahun 1912, dia bersama Kurt Cover menjadi bahan eksperimen dari penelitian tentang persepsi yang dilakukan oleh Max Wertheimer, yang laporannya tentang penelitian tersebut menghasilkan pemikiran Gestalt. Sebagai direktur bagian penelitian antropoid dari Russian Academy of Sciences di Canary Island, Kohler mengadakan percobaan-percobaan mengenai pemecahan masalah yang dilakukan oleh simpanse. Ia lalu menemukan kemampuan pada simpanse tersebut untuk menggunakan peralatan-peralatan sederhana dan membangun rangkaian-rangkaian sederhana.
pemikiran Kohler. Pada awalnya Kohler melakukan percobaan mengenai pengertian sebagai salah satu penelitian untuk pengembangan teori Gestalt. Pengembangan ini dilakukan bentuk kerjasama dengan Max Wertheimer dan Kurt Koffka dalam pengembangan hukum-hukum, pengamatan, dan penerapannya dalam belajar dan berpikir. Terus selama Perang Dunia I, ia menghabiskan waktunya selama 4 tahun di pulau itu. Ia mempelajari perilaku kera dan ayam. Juga hasil investigasinya kemudian diterbitkan dalam sebuah bukunya yang penting yang berjudul The Mentality of Apes, yang memuat tentang eksperimennya mengenai kera dan ayam untuk mengetes berbagai masalah yang berkaitan dengan pelajar. Kohler menggunakan sejumlah rangkaian eksperimen, yaitu yang pertama Detour Problem, yaitu dalam Detour Problem binatang dapat dengan melihat makanan sebagai tujuan, tetapi tidak dapat mencapai secara langsung. Ia harus putar jalan melalui jalan samping yang lebih jauh, tidak langsung, dan untuk mencapai pemecahan masalah, sedang simpanse relatif lebih mudah. Binatang yang lebih tinggi tingkatannya akan lebih cepat dalam memecahkan problem. Proses menguasai medan dan mengetahui hubungan lebih cepat. Lalu yang kedua itu percobaan dengan simpanse. Dalam eksperimennya, ia menyimpulkan ada kera yang cerdas dan ada pula kera yang bodoh. Kera yang bodoh nampaknya hanya belajar dengan asosiasi dan pengulangan, sambil melakukan perilaku berulang-ulang. Sebaliknya, kera yang cerdas, menurut Kohler, bisa belajar sangat banyak seperti apa yang manusia lakukan, bisa mempertunjukkan sesuatu, dan kadangkala memperlihatkan kemampuan proses mental yang lebih tinggi. Kohler menggunakan 2 jenis studi untuk mempelajari perilaku problem solving kera di dalam kandang. Terhadap 2 jenis studinya, yang pertama, seekor kera menemukan solusi untuk meraih seiris pisang yang diletakkan di sisi luar kandang, dan dalam studinya ada problem tongkat, dan seekor kera itu harus menggunakan tongkat panjang untuk mencapai seisi pisang. Dalam banyak kasus hal itu perlu menggabungkan beberapa tongkat secara bersama-sama sehingga bisa mencapai pisang. Lalu yang kedua ada problem kotak. Dalam hal ini, kera harus memindahkan kotak itu di bawah pisang atau menumpuk satu kotak di atas yang lain untuk mencapai pisang. Dari eksperimen inilah Kohler menemukan catatan penting bahwa intelijensi kera bukan belajar dengan trial and error. Menurut Kohler, simpanse tidak kurang dari manusia, yaitu mampu memecahkan masalah sekaligus dengan proses integrasi atau pemahaman. Pemahaman ini yang diperlihatkan oleh simpanse barulah muncul setelah beberapa saat mencoba memahami masalahnya, dan pada saat itu muncul dengan tiba-tiba kejelasan, melihat hubungan-hubungannya antara unsur yang satu dengan yang lain. Dan pemahaman yang serupa itu yang datang dengan tiba-tiba oleh Kohler disebut aha Erlebnis. Proses pelibatan dalam serangkaian solusi ini adalah pengetahuan atau insight. Lalu percobaan dengan ayam. Ayam dibentuk untuk mendekati warna kertas yang agak gelap dan tidak mendekati warna terang. Setelah dilatih secukupnya, bila ayam diberi pilihan untuk memilih warna terang dan agak gelap, ayam akan memilih gelap karena hasil latihan. Periode berikutnya, bila ayam diberi pilihan untuk memilih warna yang agak gelap dengan gelap, maka ayam akan memilih mendekati gelap, tidak memilih yang agak gelap seperti yang dilatihkan. Apabila kita berpikir secara behavioristik, ayam itu mestinya memilih yang agak gelap sesuai dengan latihan. Tetapi Gestalt berpendapat bahwa ayam itu menemukan prinsip mana yang lebih gelap. Dengan demikian, bila diberi pilihannya antara gelap dan gelap sekali, maka akan memilih gelap sekali. Jadi jelas bahwa dalam belajar itu yang terpenting adalah menemukan prinsip, sehingga mudah terjadi transposition, atau bila satu prinsip belajar dalam situasi pemecahan problem diterapkan kepada pemecahan problem lain. Dan juga menurut Kohler, apabila organisme dihadapkan pada suatu masalah atau problem, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif.
dan ini akan berlangsung sampai masalah tersebut terpecahkan. Karena itu, menurut Gestalt, apabila terdapat ketidakseimbangan kognitif, hal ini akan mendorong organisme menuju ke arah keseimbangan. Dalam eksperimennya, Kohler sampai pada kesimpulan bahwa organisme dalam hal ini simpanse dalam memperoleh pemecahan masalahnya diperoleh dengan pengertian atau insight. Max Wertheimer adalah seorang psikolog. Dia lahir di Praha pada tanggal 15 April 1880 dan meninggal pada tanggal 12 Oktober 1943 di New York, Amerika Serikat. Wertheimer dikenal sebagai pelopor utama dari salah satu teori psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Prinsip dasar Gestalt yaitu interaksi antar individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Konsep pentingnya yaitu P-phenomenon, yaitu bergerak objek statis menjadi rangkaian gerakan yang dinamis setelah dimunculkan dalam waktu yang singkat. Hal tersebut memungkinkan manusia melakukan interpretasi. Dengan gagasan tersebut, ia menentang pendapat Wundt yang merujuk bahwa proses fisik sebagai penjelasan dari P-phenomenon tersebut. Psikologi Gestalt David Hartley. David Hartley lahir pada tahun 1705 di Halifax, Britania Raya. Beliau adalah seorang dokter dan juga filsuf dari Inggris. Dia juga dianggap sebagai pendiri asosialisme dalam psikologi. Karya-karya besarnya berjudul Observasi-observasi terhadap manusia yang ditulis pada tahun 1749. Berikut ini adalah teori David Hartley. Yang pertama, hukum asosiasi. Teori asosiasi menganggap bahwa ketika datang untuk menghubungkan berbagai rangsangan atau fenomena kita, mengikuti serangkaian aturan universal yang diberlakukan secara bawaan. Undang-undang utama asosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hukum persentuhan. Awalnya menurut hukum persentuhan, ada dua peristiwa atau rangsangan terkait ketika mereka terjadi sangat dekat dalam waktu, ruang, waktu dan studi sistematis. Hukum ini bervariasi untuk menuju pada perlunya representasi mental rangsangan ini muncul bersama atau dekat dengan pikiran kita tanpa menentukan kedekatan fisik seperti itu. Yang kedua, ada hukum kesamaan untuk teori asosiasi. Ketika dua rangsangan mengaktifkan representasi mental yang sama atau memiliki karakteristik umum yang jauh lebih mungkin untuk dihubungkan bersama dari kesamaan tersebut. Yang ketiga, hukum kontras. Dua rangsangan juga akan dikaitkan jika mereka benar-benar bertentangan, karena itu dirasakannya adalah kontras yang merangsang kualitas yang sama. Yang keempat, hukum frekuensi tautan. Antara peristiwa yang paling berulang cenderung disimpan lebih sering memperkuat hubungan antara peristiwa atau rangsangan ini. Yang kelima, hukum resensia. Menurut hukum resensia, semakin pendek dan sementara jarak yang ada antara kedua rangsangan, semakin kuat tautan yang dibuat di antara mereka. Yang keenam, hukum efek. Hukum ini dirumuskan oleh Edward Thorndike sebagai dasar pengkondisian instrumental. Kemudian dinamai oleh B.F. Skinner sebagai pengkondisian operan untuk menjelaskan perilaku dan perilaku.